Shalom, saya Arianti Sumaremare dari Prodi Kepemimpinan Kristen dengan memaparkan tentang manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan produksi yang buruk dapat juga berakibat pada rendahnya mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Peran manajemen produksi terasa sangat semakin penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan produksi yang buruk mengakibatkan pemborosan dalam bentuk menumpuknya persediaan. 1. Perkembangan manajemen produksi. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagian dari manajemen itu mengkhususkan diri untuk mengejar tujuannya masing-masing. Manajemen produksi termasuk ke dalam bidang manajemen yang mengkhususkan tujuannya. Manajemen produksi berkembang mengikuti perkembangan konsumsi masyarakat terhadap produksi yang dihasilkan. 2. Proses produksi. Proses produksi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu 1. Berdasarkan kelangsungan hidup terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 1. Produksi terus-menerus dan produksi yang terputus-putus. Yang kedua, berdasarkan teknik terbagi dalam 4 bagian, yaitu proses ekstraktif, 2. Proses analitis, yang ketiga proses pengubahan, dan yang keempat proses sintesis. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen produksi. 1. Perencanaan sistem produksi, perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi. Yang keempat, produksi, fungsi dan sistem produksi. 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi, yaitu 1. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam satu dasar waktu tertentu. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan pada kenyataannya dapat dilaksanakan. B. Strategi manufaktur dan manajemen produksi. Produksi didefinisikan sebagai kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga dapat menimba nilai guna barang tersebut. Produksi merupakan kegiatan yang mencakup penciptaan suatu produk. Namun istilah produksi tidak hanya digunakan dalam penciptaan barang saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan jasa. Manajemen bahan adalah kegiatan mengatur atau planning, organizing, actuating, controlling, penyebaran material fisik melalui rantai nilai, mulai dari usaha mendapatkan material tersebut melalui produksi sampai pendistribusiannya. Teknik manajemen utama yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka adalah Total Quality Management. Fokus inti Total Quality Management adalah pada kebutuhan untuk mengembangkan kualitas produk dan jasa perusahaan. 1. JIT atau Just in Time adalah suatu sistem yang seimbang di mana terdapat sedikit atau tidak ada barang setengah jadi dan barang jadi yang tertunda dan menganggur, yaitu dengan mengefisiensikan biaya penyimpanan bahan dengan mendatangkan bahan tersebut tepat pada saat bahan tersebut dibutuhkan dan bukan sebelumnya. Namun sistem JIT ini memiliki kelemahan, yaitu perusahaan tidak memiliki persediaan bahan, sehingga akan sulit bagi perusahaan apabila terjadi hambatan-hambatan dalam proses produksi atau saat terjadi lonjakan permintaan. Solusinya yaitu perusahaan harus memiliki beberapa pemasok bahan yang dibutuhkan. C. Menentukan letak lokasi bisnis. Letak lokasi bisnis menjadi salah satu syarat penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan tersebut didirikan serta untuk mencapai tujuan ganda yang meminimalisasi biaya dan mengembangkan kualitas produk. Dalam menentukan letak lokasi bisnis perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu 1. Faktor negara. Faktor negara merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan letak lokasi bisnis. Kondisi politik, ekonomi, budaya, dan biaya faktor relatif berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Satu negara pasti memiliki keunggulan komparatif yang menyebabkan biaya faktor relatif berbeda-beda. Sedangkan perbedaan politik, ekonomi, dan budaya nasional mempengaruhi
keuntungan, biaya, dan risiko untuk melakukan bisnis di suatu negara. Faktor negara lain adalah tingkat pertukaran uang asing yang relatif berubah-ubah. Perubahan yang berlawanan dalam tingkat perubahan dengan cepat tersebut dapat mengubah daya tarik suatu negara yang akan mengadakan suatu bisnis di negara tersebut. Apresiasi mata uang dapat mengubah suatu lokasi dengan biaya rendah menjadi lokasi dengan biaya tinggi. Yang kedua, faktor teknologi. Teknologi yang menjadi perhatian penting adalah teknologi yang melaksanakan aktivitas fabrikasi khusus. Tipe teknologi yang digunakan sebagai perusahaan dalam pabriknya dapat menjadi sangat penting dalam keputusan lokasinya. Terdapat 3 karakteristik faktor teknologi adalah 1. Biaya tetap. Biaya tetap untuk mendirikan pabrik sangat tinggi di mana suatu perusahaan harus melayani pasar dunia dari satu lokasi tunggal atau dari lokasi yang sangat sedikit. Biaya tetap yang relatif rendah suatu saat dapat berubah menjadi biaya yang cukup ekonomis untuk melaksanakan aktivitas tertentu di beberapa lokasi. Yang kedua, skala efisien minimum. Konsep skala ekonomi menerangkan bahwa bila output dari pabrik bertambah, maka unit-unit biaya akan berkurang. Alasan terhadap hubungan ini mencakup pemanfaatan yang lebih optimal dari peralatan modal dan perolehan produktivitas yang muncul melalui spesialisasi yang lebih banyak dari pekerjaan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, flexible manufacturing merupakan suatu susunan yang dirancang untuk 1. Mengurangi waktu penanganan perlengkapan yang kompleks, 2. Menciptakan pemanfaatan mesin secara individual melalui penjadwalan yang lebih baik, 3. Meningkatkan kontrol kualitas di setiap tahapan fabrikasi. Yang ketiga, faktor produk. Terdapat 2 ciri produk yang dapat mempengaruhi keputusan lokasi, yaitu 1. Rasio antara nilai dan berat produk, karena hal ini mempengaruhi dalam bidang transportasi. Yang kedua, produk yang melayani kebutuhan universal atau kebutuhan yang sama di dunia. Sepanjang terdapat sedikit perbedaan nasional dalam cita rasa dan preferensi konsumen untuk berbagai macam produk, maka kebutuhan untuk respon lokal akan berkurang. Keempat, menempatkan fasilitas pabrik. Pemusatan fabrikasi sesuai jika 1. Perbedaan dalam biaya faktor politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, hambatan perdagangan rendah. Yang ketiga, tingkat pertukaran diharapkan akan relatif stabil. Yang keempat, teknologi produksi mengandung biaya tetap yang tinggi atau skala efisien minimum yang tinggi serta keberadaan teknologi produksi yang fleksibel. Yang berikutnya, rasio value to weight produk yang tinggi. Yang berikutnya, produk yang melayani kebutuhan universal. Yang kelima, manajemen operasi dan lingkungannya. 1. Pentingnya manajemen operasi. Alasan pertama pentingnya mempelajari manajemen produksi adalah topik-topik yang dipelajari dalam manajemen produksi berkaitan dengan desain, operasi, dan pengawasan sisi penawaran organisasi. Alasan kedua pentingnya mempelajari manajemen adalah bahwa sekitar 70% aktivitas dalam berbagai organisasi manufacturing dan pemrosesan adalah berbentuk persediaan pabrik dan peralatan yang secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pengawasan para manajer produksi atau operasi manajer. Alasan ketiga adalah memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam tekanan yang dihadapi manajer sebagai usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Yang keenam, pembuatan keputusan dalam produksi atau operasi. Pembuatan keputusan merupakan elemen penting manajemen operasi dan produksi. Proses pembuatan keputusan diawali dengan perumusan masalah yang dilakukan dengan menguji hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, alasan perusahaan menjadi global, yaitu dalam situasi dan kondisi yang semakin berkembang, maka banyak perusahaan yang membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Demikian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih. Shalom.